Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah renungan tentang 4 sikap dalam menyambut dan merayakan hari Natal. Biasanya hari Natal itu diwarnai dengan pernak-pernik Natal, pohon Natal, baju baru, Sinterklas. Saya ingat waktu saya kecil, setiap hari Natal saya mengharapkan sebuah baju yang baru. Karena orang tua saya setiap tahun sekali membelikan saya baju baru. Natal juga membuat saya bersukacita pada waktu saya kecil karena saya mengharapkan kue-kue yang enak yang dibuat oleh ibu saya. Ada banyak hal yang kita harapkan pada saat menyambut dan merayakan Natal. Ada orang yang mengharapkan hadiah. Ada orang yang mengimpikan untuk pergi liburan di suatu tempat di luar negeri. Ada orang yang berharap untuk mendapatkan sesuatu yang ia impikan di hari Natal. Semua itu adalah gambaran tentang bagaimana kita umumnya menyambut dan merayakan Natal. Tapi seringkali kita melupakan hal yang esensial dari Natal itu sendiri, yang membuat kita salah dalam bersikap untuk menyambut dan merayakan Natal. Berikut ini adalah 4 sikap dalam menyambut dan merayakan Natal. Yang pertama, saudara, kesederhanaan. Natal adalah peristiwa kedatangan Allah ke bumi. Allah tidak datang dalam kemewahan. Dia datang dalam kesederhanaan, bahkan sangat-sangat sederhana. Allah datang di kandang domba, lahir dalam rupa yang sama seperti manusia. Sebenarnya Allah bisa datang dalam kemuliaan dan kemewahan karena dia Allah yang maha kaya. Tetapi dia menunjukkan kesederhanaannya bagi kita semua. Itulah teladan Allah yang harus kita ikuti dalam menyambut dan merayakan hari Natal. Natal bukanlah perayaan yang harus kita adakan di hotel berbintang 5. Natal bukan berbicara tentang pakaian-pakaian baru yang mahal, benda-benda materi yang lux dan mahal harganya. Tetapi Natal berbicara tentang kesederhanaan. Marilah kita ikuti teladan kesederhanaan dari Allah yang Ia tunjukkan melalui kelahirannya di kandang domba. Ia dibaringkan di dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin. Bukankah itu suatu kesederhanaan yang begitu luar biasa dari Allah yang maha kuasa? Yang kedua, saudara, kerendahan hati. Natal berbicara tentang kerendahan hati. Allah yang maha kuasa itu, Allah yang maha mulia, dia datang sebagai manusia yang hina. Dia mengambil rupa seorang manusia, sama seperti kita. Dia merendahkan dirinya. Itulah salah satu esensi Natal yang ditunjukkan oleh Allah, yaitu kerendahan hati. Dia rela mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti kita manusia. Bagaimana dengan kita, saudara? Seringkali di hari Natal kita justru ingin menyombongkan diri, ingin membuat diri kita nampak lebih daripada orang lain, dan kesombongan menguasai diri kita. Marilah kita ubah sikap kita
Dan biarlah kita mengikuti teladan kerendahan hati dari Allah. Yesus Kristus datang dalam rupa manusia. Dia meninggalkan statusnya sebagai Allah yang mulia di sorga. Dia datang dalam kerendahan hati yang begitu luar biasa. Marilah kita ikuti teladan Yesus, teladan Allah dalam kerendahan hati. Lepaskanlah segala kesombongan dan keangkuhan hidup. Yang ketiga, saudara, kasih. Natal adalah peristiwa kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal berbicara tentang kasih Allah. Marilah kita ikuti teladan kasih itu. Biarlah kasih mewarnai kehidupan kita. Bagikanlah kasih kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua, istri, atau suami saudara. Jangan sampai Natal membuat kita justru berkelahi, bertengkar satu sama lain. Biarlah Natal diwarnai dengan kasih, saling mengasihi satu sama lain, saling menerima, mengampuni. Itulah teladan Natal yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ditunjukkan oleh Allah sendiri. Kasih, dan biarlah kasih itu selalu memenuhi hidup kita, dan biarlah kasih itu mewarnai perayaan-perayaan Natal kita. Yang keempat, saudara, yang terakhir, Natal adalah sukacita. Gembala-gembala di padang, mereka terkejut ketika melihat para malaikat bernyanyi dan berkata kepada mereka bahwa sukacita besar telah terjadi, kesukaan bagi dunia, karena telah lahir seorang juru selamat. Natal adalah kesukaan yang besar, sukacita, oleh karena keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi dalam menyambut Natal, biarlah kita dipenuhi dengan sukacita Allah. Sukacita karena keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Sukacita karena Yesus Kristus, Allah telah menjadi manusia. Dia juru selamat yang membebaskan kita dari dosa dan penghukuman yang kekal. Itulah sukacita Natal, saudara. Jadi ketika kita menyambut dan merayakan hari Natal, sukacita kita adalah karena Yesus Kristus, bukan karena yang lain. Janganlah kita bersedih karena hari Natal. Ada orang yang bersedih dan mengeluhkan karena Natal itu membuat mereka lelah, capek, banyak aktivitas, banyak kegiatan, harus bikin kue, harus mengerjakan ini dan itu, dan kemudian lupa bahwa Natal seharusnya disambut dengan sukacita, bukan karena perkara-perkara lahiriah, tetapi karena perkara rohani, yaitu perkara ajaib yang Allah telah sediakan bagi kita, keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah sukacita Natal, saudara. Biarlah keempat hal ini menjadi sikap kita dalam menyambut dan merayakan hari Natal. Yang pertama adalah kesederhanaan, kedua, kerendahan hati, ketiga, kasih, dan keempat adalah sukacita. Biarlah Natal kita diwarnai dengan keempat sikap ini. Sebagaimana Allah telah menunjukkan teladan dan ekspresinya di dalam Natal.
Kelahiran Kristus Yesus adalah teladan kesederhanaan dari Allah, teladan kerendahan hati, teladan kasih, dan teladan sukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dimanapun saudara berada, dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari Natal, dan biarlah damai Natal selalu memenuhi hati dan kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.